اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه. Alhamdulillah, anak-anakku semua dan para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan thalabul ilmi kita, anak-anakku semua dan para jamaah. Thalabul ilmi kita kali ini dengan tema menggapai kesuksesan yang hakiki, termasuk bagian yang selanjutnya, kelanjutan dari thalabul ilmi kita yang lalu. Dan sebelumnya sebelum kita masuk ke tema ini, kita masuk kepada thalabul ilmi tema yang lain, yaitu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai tolong ulas sedikit tentang kehebatan sholawat agar kami tambah semangat untuk bersholawat dan agar kami semakin cinta sholawat. Yang kedua, Yai tolong juga diulas sedikit tentang kedahsyatan Al-Quran agar kami semakin cinta dengan Al-Quran. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian juga ada pertanyaan yang lain, yaitu Yai mohon dijelaskan tentang sebuah hadis, atau pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pembaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran justru melaknat. Bagaimana dengan hadis ini, Nek? Hadis ini, Nek. Mungkin hadis ini ya, mungkin begitu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi yang dimaksud pertanyaan itu adalah rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu, yaitu banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran sendiri justru melaknatnya. Itu bagaimana penjelasannya, Nek? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ini bertanya kepada neneknya kayaknya ya. Oke, anak-anakku semua, lanjut kepada pertanyaan Yai. Tolong ulas tentang kehebatan sholawat agar kami tambah semangat untuk bersholawat, kami semakin cinta bersholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin, amin. Anak-anakku semua, subhanallah, kedahsyatan sholawat kita akan ulas sedikit karena insyaallah Yai terus banyak mengulas, dan insyaallah kita akan menambah dan menambah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ada anak-anakku semua, ini yang harus diperhatikan oleh anak-anakku semua dan kita semua, bahwasanya di dalam hadis riwayat dari Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan juga dari Abu Hurairah, bahwasanya disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadakhala an-nar fab'adahu Allah fala yalumanna illa nafsah. Baginda Rasul bersabda, barang siapa yang ketika aku disebut dia bisa mendengarnya, ketika namaku disebut, kata baginda Rasul, lalu dia tidak mau membaca sholawat kepadaku, maka apabila itu diterus-terusin, akhirnya dia akan masuk neraka dan Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Maka janganlah dia mencari kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Abu Hurairah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, jadi apabila kita mendengar nama baginda Rasul disebut dalam satu majelis atau di jalan atau di mana saja, kita dengar, ternyata dengarnya 100 kali, nah, kita harus bersolawat 100 kali. Kita mendengarnya 10 kali, kalau bersolawat 100 kali ya tambah bagus. Jangan sampai kurang. Anak-anakku semua, kita mendengar di telinga kita solawat 100 kali, terus kita bersolawat 80 kali, yang 20 kali kemana? Maka anak-anakku semua, kita harus menebusnya dengan terus banyak solawat. Jangan sampai kita mendengar solawat, kita tidak bersolawat. Sangat-sangat bahaya. Disebutkan dalam hadis baginda Rasul yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata baginda Rasul, orang yang kikir, orang yang bakhil adalah orang yang ketika aku disebut di depannya, maka dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Itu adalah orang yang kikir atau bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil ialah orang yang ketika aku disebut di depannya, dia tidak mau membaca sholawat. Sedangkan anak-anakku semua, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana zahidan. Orang yang bakhil itu tidak akan bisa masuk surga walaupun dia orang yang zuhud. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah orang yang tidak bakhil. Amin. Yaitu kalau kita mendengar nama baginda Rasul disebut, terus bersolawat, terus bersolawat. Maka anak-anakku semua, jangan sampai kita mengurangi solawat kita. Kemudian anak-anakku semua, disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Di dalam hadis baginda Rasul ini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini anak-anakku semua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man shalla alayya salatan sallallahu ta'ala alaihi ashra. Man shalla alayya salatan sallallahu ta'ala alaihi ashra salawatin wa khuttat anhu 10 khati'atin wa rufi'at lahu 10 darajatin. Kata baginda Rasul, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah
akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali sholawat, kemudian dihapus darinya 10 macam kesalahan dan diangkat baginya 10 macam derajat. Dapat 10 niku per satu sholawat anak-anakku semua. Jadi kalau hamba Allah bersolawat sekali, di dalam hadis baginda Rasul ini, baginda Rasul bersabda, barang siapa yang membaca solawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan kepadanya solawat 10 kali. Kemudian dia akan diberikan, dihapuskan darinya 10 macam apa? Khati'atin apa? Kesalahan. 10 macam kesalahan dihapus, kemudian diangkat baginya 10 macam derajat. Jadi 10 sholawat dari Allah, kemudian Allah juga menghapus 10 kesalahan, kemudian Allah juga memberikan 10 macam derajat. Masya Allah. Satu sholawat dapat dari Allah 10 pahala, 10 rahmat, kemudian 10 kesalahan dihapus, kemudian diangkat 10 derajat. Itu salah satu kedahsyatan sholawat. Bagaimana kalau itu kita lakukan dengan sebanyak-banyaknya? Insya Allah istimewa. Insya Allah Allah dengan kalian memperbanyak sholawat sebanyak-banyaknya anak-anakku semua, insya Allah kalian akan dijadikan hamba-hamba Allah yang hafal Al-Quran, amin. Hafal Al-Quran dengan mutkin, amin. Kalian akan dijadikan hamba-hamba Allah yang ahli jihad, amin. Dan akan diberikan oleh Allah selamat dari azabnya Allah, amin. Insya Allah dimasukkan surganya Allah, amin. بالحسن بهذا النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Kedua, ulasan sedikit tentang kedahsyatan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, di dalam sabda baginda Rasul disebutkan, ma min syafi'in afdalu manzilati 'inda Allah yaumal qiyamah min al-Quran la nabiyyin wala malikin wala ghairihuma wala ghairuhuma. Anak-anakku semua, di dalam sabda baginda Rasul ini, baginda Rasul bersabda, tidak ada syafaat yang lebih utama, ma min syafi'in afdal, tidak ada syafaat yang lebih utama, manzilatin 'inda Allah, kedudukannya di sisi Allah, di yaumil qiyamah. Tidak ada syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah daripada Al-Quran. Syafaat yang paling utama, syafaat yang paling utama. Ma min syafi'in afdalu manzilatin indallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih la nabiyyin wala malakin, dan juga bukan nabi, wala malakin, bukan malaikat, dan bukan selain keduanya, wala ghairuhuma. Jadi anak-anakku semua, tidak ada, kata baginda Rasul, tidak ada syafaat yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah daripada Al-Quran. Syafaat yang paling dahsyat. Anak-anakku semua,
Kalian yang setiap hari bergumul dengan Al-Quran, berbahagialah, insyaallah kalian akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Amin. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua dan para jamaah, pertanyaan yang nomor 3. Anak-anakku semua, bahwasanya ada orang yang menyangka bahwasanya rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Ada orang yang menyangka itu hadis, padahal insyaallah bukan hadis tetapi maqalah. Jadi anak-anakku semua, ini diterangkan Yai karena ini menarik. Kalau orang itu mendengarkan sekilas, akhirnya sampai takut membaca Al-Quran, padahal enggak seperti itu. Anak-anakku semua, subhanallah, dijelaskan di dalam hadis baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yuta'ti'u fihi lahu ajrani. Di dalam hadis baginda Rasul riwayat Imam Nasa'i, di sana baginda Rasul bersabda, orang yang mahir, orang yang pandai membaca Al-Quran, pandai niku termasuk benar tajwidnya, benar makharijul hurufnya, benar panjang pendeknya. Jadi pandai membaca Al-Quran atau mahir membaca Al-Quran, kata baginda Rasul, ia bersama ma'as safaratil kiramil bararah, ia bersama para malaikat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Sedangkan orang yang tergagap-gagap dalam membaca Al-Quran, ia mendapatkan fihi lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang membaca tergagap-gagap pun dapat 2 pahala. Jadi anak-anakku semua, semangat untuk membaca Al-Quran, untuk para jamaah dan untuk anak-anakku semua semangat menghafal Al-Quran. Ya sudah sampaikan di Thalabul Ilmi yang lalu, yaitu di POMI, yaitu di Pondok Cerme, ya, sudah disampaikan yang kemarin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian tentang ada yang namanya maqalah rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Tentang hal itu bahwasanya telah ditemukan hal itu, anak-anakku semua. Salah satunya adalah di dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu karangannya siapa? Karangannya Imam Ghazali. Karangannya Imam Ghazali. Jadi anak-anakku semua, yang harus diketahui dari ungkapan di atas atau maqalah rubba qari'in, bahwasanya itu tidak diketahui sumber penyandarannya kepada baginda Rasul, tidak diketahui penyandarannya. Ungkapan tersebut salah satunya ditemukan pada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yang penukilannya disandarkan pada perkataan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juga terdapat juga di dalam
kitab fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang merupakan fatwa dari Maimun bin Marwan dan bukanlah hadis. Itu bukan hadis tapi maqalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Jadi anak-anakku semua, semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah, jangan sampai maqalah jadi hadis. Semoga Allah menunjukkan kita, amin. Semoga Allah memberikan kepandaian ilmu kepada kita, amin. Semoga Allah membimbing kita, amin. Jadi jangan sampai maqalah disangka hadis, ini enggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi subhanallah kedahsyatan Al-Quran memang sungguh dahsyat-dahsyatnya kelewat batas. Al-Quran itu segala-galanya. Anak-anakku semua, Yai sudah sampaikan di Tholabul Ilmi yang lalu di Pondok Cerme, insyaallah baru kemarin saja. Masih ingat ya? Masih ingat? Aman? Aman. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka harus diingat-ingat karena besok pada waktu ujian sekolah dan juga ujian tahfiz itu dikeluarkan oleh Yai Su'eb, Yai Komari dan Yai Munif ujiannya itu. Apa kehebatan Al-Quran, apa kehebatan penghafal Al-Quran, apa ini yang pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab oleh kalian. Insya Allah kalian di luar kelapa, di luar kepala, amin, amin. Bagaimana bisa? Harus fokus dalam tholabul ilmi, fokus. Anak-anakku semua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, di dalam tholabul ilmi fokus. Ketahui anak-anakku semua, apabila dalam satu majelis ilmu, anak-anakku semua, di sana kalian tidak sendirian. Para malaikatnya Allah datang berkerumun untuk mendengarkan majelis ilmu tersebut dan memanggil temannya bersusun sampai ke langit, insyaallah. Bersusunnya gimana? Itu wallahu a'lam. Apa gendong-gendongan dayai? Wallahu a'lam. Bersusun anak-anakku sampai ke langit, memanggil temannya, ta'ala, mari, ini ada orang lagi tholabul ilmi. Dan mereka semua mendengarkan, bersusun sampai ke langit, anak-anakku semua. Jadi anak-anakku semua, pernah terjadi di zaman tabi'in, zaman tabi'in dan juga di zaman dulu sampai di zaman sahabat. Itu banyak terjadi cerita-cerita yang sungguh dahsyat, anak-anakku semua. Dan akhirnya yang fokus di dalam tholabul ilmi hanya satu jawaban, insyaallah jadi ulamanya Allah, amin, amin. Jadi anak-anakku semua, suatu cerita di sana disebutkan, anak-anakku semua, ada sebuah pesantren, sebuah majlisul ilmi di daerah Mesir. Di sana anak-anakku semua ada seorang murid yang dia lagi tholabul ilmi bersama para temannya, para guru dengan gurunya. Lalu anak-anakku semua, tiba-tiba dia digigit yang namanya jengking kala jengking, digigitnya itu di bagian apa itu namanya, paha, digigitnya di bagian paha sampai keluar darah, anak-anakku semua. Lalu temannya yang di sebelah kirinya dia menabok, hei
Mas bro, ada kalajengking. Ada kalajengking tuh. Nah, yang dia fokus saja thalabul ilmi. Dia malah menaruh tangannya di mulutnya. Di apa itu? Diam. Lalu anak-anakku semua terus thalabul ilmi, dia fokus thalabul ilmi. Berdarah ini, darah bercucuran, digigit kalajengkingnya lumayan gede. Terus dia fokus thalabul ilmi sampai selesai thalabul ilmi, dia langsung sangpin atau pingsan atau semaput. Pingsan. Kenapa? Ya itu digigit kalajengking. Sampai akhirnya dia diobati gurunya. Kemudian beberapa saat kemudian dia terbangun dan ditanyakan, kenapa kok enggak apa itu menghindari dari kalajengking tadi? Dia sudah nempel kan, cekot gitu. Kenapa kok enggak cepet-cepet diambil? Dia bilang, saya enggak terasa apa-apa. Saya terasa khusyuk di dalam thalabul ilmi dan saya merasa banyak malaikatnya Allah datang, banyak orang jubah putih, saya asyik mendengar, enggak terasa apa-apa. Mana mungkin thalabul ilmi bersama para malaikatnya Allah saya tewa-tewe, enggak mungkin, saya harus fokus. Dan anak-anakku semua, sampai singkat cerita, si murid ini akhirnya jadi ulama besar. Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan ilmu yang istimewa kepada dirinya. Maka anak-anakku semua, kunci sukses seorang santri adalah sami'na wa ata'na. Fokus, apalagi ngaji sama gurunya. Jadi semua hal termasuk mainan harus dihentikan dulu. Mainan mobil-mobilan juga dihentikan. Mainan selentik-selentikan dihentikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua, termasuk ada tadi tambahan sedikit, ada makalah atau kata daripada Anas bin Malik tadi, banyak orang membaca Al-Quran tapi dapat laknat. Salah satunya siapa itu? Yaitu anak-anakku semua, baca Al-Quran dengan main-main. Anak-anakku semua tidak boleh main-main itu, anak-anakku semua, dengan diawur. Diawur itu bahasa Indonesianya apa? Ustaz Duda, apa itu? Diawur, sembarangan, baca Al-Quran sembarangan, tidak benar makhorijul hurufnya, tajwidnya, tapi dia sudah belajar terus tapi belum bisa, nggak apa-apa, aman. Jadi bacanya terbata-bata tadi tetap dapat pahala. Lagu ajroni baginya dua pahala, tapi harus terus belajar terus. Belajar terus. Bagi yang sudah mahir, pandai, maka ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikatnya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian membaca Al-Quran tapi dapat laknat dari Al-Quran, yaitu anak-anakku semua, orang-orang yang apa itu namanya, perintah Allah dikhianati, perintah Allah tidak dilakukan. Nah, itu dapat laknat Al-Quran. Contohnya, tidak boleh ghibah. Di dalam Al-Quran tidak boleh ghibah, tapi ternyata ghibah. Nah, ini enggak boleh. Ada di dalam Al-Quran tidak boleh menyakiti orang lain, tapi masih menyakiti orang lain. Niki tidak boleh. Jadi bertentangan dengan isi Al-Quran. Itu salah satu penjelasan singkat. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah kita semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Amin.
Dan semoga Allah membimbing kita semua, dan semoga kita semua benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Amin. Semoga Allah membimbing kita. Amin. Semoga Allah menuntun kita. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla Sayyidina Muhammad.